Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Kali ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Sebelum belajar, anak-anak terlebih dahulu membaca doa. Setelah membaca doa, mari kita buka buku PJOK-nya. Setelah itu, kalian simak video yang Ustadz berikan pada pembelajaran PJOK berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi PJOK kelas 5, yaitu tentang kebugaran jasmani. Apakah anak-anak masih ingat apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan berbagai aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Latihan kebugaran jasmani bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya yaitu meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru atau kardiorespiratori. Bentuk latihan meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru yaitu lari jarak jauh, fartlek, latihan interval, latihan sirkuit, renang, dan cross country. Yang pertama, lari jarak jauh. Pada saat melakukan lari jarak jauh, pilihlah lintasan yang datar, seperti di jalan, stadion, taman, atau lapangan. Sebaiknya lari dilakukan di pagi hari, karena polusi udara masih sedikit dan udara masih segar. Pada saat melakukan lari jarak jauh, lari dengan kecepatan yang stabil. Berikut ini adalah contoh lari jarak jauh. Lari jarak jauh juga dapat dilakukan di lapangan dengan cara lari bolak-balik. Selanjutnya, fartlek atau speed play. Fartlek merupakan salah satu bentuk latihan yang mengkombinasikan berbagai kecepatan atau jenis lari, yaitu lambat, cepat, berkelok-kelok, naik turun tangga, lompat, atau loncat. Fartlek biasanya dimulai dengan lari lambat, kemudian divariasikan dengan sprint pendek yang intensif, dan dilanjutkan dengan lari tempo sedang atau memanjangkan langkah. Variasi tempo lari ini bisa diatur sendiri dan kecepatannya tergantung kemampuan masing-masing. Apabila terasa lelah, boleh lari pelan-pelan, bahkan boleh berjalan. Setelah merasa kuat lagi, Anda bisa melanjutkan lari atau sprint. Pola latihan seperti bermain-main dengan kecepatan inilah yang membuat latihan ini disebut speed play atau fartlek. Berikut ini adalah contoh lari fartlek atau speed play. Lari fartlek juga bisa diselingi dengan naik turun tangga, melompati box, jalan kaki, atau variasi lainnya. Selanjutnya, latihan interval. Latihan interval adalah olahraga dengan intensitas yang tinggi dalam waktu pendek dan diulang-ulang.
Latihan interval dilakukan dengan diselingi interval atau istirahat. Contohnya lari secepat mungkin dalam 30 detik, kemudian dilanjutkan dengan berjalan selama 60 detik. Ulangi selama 10 kali berturut-turut sehingga total waktu melakukan lari sebanyak 15 menit. Latihan interval juga dapat dilakukan dengan melakukan lari cepat sejauh 100 meter, kemudian dilanjutkan dengan berjalan sejauh 100 meter. Lakukan secara berulang-ulang sehingga menempuh jarak sejauh 2000 meter. Berikut ini adalah contoh latihan interval. Selanjutnya latihan sirkuit. Latihan sirkuit adalah latihan yang dilakukan dengan membentuk beberapa pos latihan. Latihan sirkuit menggabungkan beberapa unsur latihan. Contohnya, pada pos pertama melakukan push up sebanyak 10 kali. Pada pos kedua melakukan back up 10 kali. Pada pos ketiga, melakukan sit up sebanyak 10 kali. Dan pada pos keempat, melakukan lompat tali sebanyak 15 kali. Berikut ini adalah contoh latihan sirkuit. Pengukuran tingkat kebugaran jasmani secara sederhana dapat dilakukan dengan menghitung denyut nadi. Denyut nadi menunjukkan kecepatan jantung berdetak. Denyut nadi juga merupakan petunjuk tentang kerja jantung serta tingkat kebugaran jasmani seseorang. Nah, berikut ini adalah cara menghitung denyut nadi. Yang pertama, siapkan pengatur waktu, stopwatch, jam tangan, atau jam dinding. Selanjutnya, pilih bagian untuk menghitung denyut nadi. Bisa di bagian leher atau di pergelangan tangan. Selanjutnya, tempatkan jari di posisi yang tepat untuk merasakan denyut nadi. Kemudian, hitung denyut nadi selama 15 detik. Selanjutnya, catat atau ingat berapa kali nadi Anda berdenyut. Denyut nadi dihitung dalam satuan menit. Nah, jika anak-anak menghitung selama 15 detik, berarti jumlah hitungan denyut nadi dikali 4. Nah, selanjutnya ayo kita coba praktekkan. Yang pertama, anak-anak menghitung denyut nadi sebelum berlari 1000 meter. Kemudian ingat dan catat denyut nadi sebelum berlari 1000 meter. Setelah menghitung denyut nadi, dilanjutkan dengan berlari 1000 meter. Setelah selesai melakukan lari, hitung denyut nadi setelah berlari. Selanjutnya, ingat dan catat jumlah denyut nadi setelah berlari. Setelah menghitung, apakah denyut nadi kamu sebelum dan sesudah latihan mengalami peningkatan?
Ya, setelah berolahraga tentu denyut nadi akan lebih tinggi dari sebelum melakukan aktivitas. Namun setelah beristirahat beberapa menit, denyut nadi akan kembali normal. Intensitas latihan kebugaran jasmani yang baik dilakukan dengan berpatokan pada 70% sampai 80% denyut nadi maksimal. Cara menghitung denyut nadi maksimal yaitu 220 dikurangi usia. Contohnya, jika usia 13 tahun, maka 220 dikurangi 13, maka denyut nadi maksimal yaitu 207. Nah, selanjutnya karena denyut nadi pada saat latihan yaitu 70% sampai 80% dari denyut nadi maksimal, jadi denyut nadi pada saat latihan yaitu 145 sampai 166 denyut nadi per menit.